Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan bahas mengenai instrumen cluster yang ada di motor ini. Nah, sekarang kita langsung aja nyalain motornya. Kita masuk ke menu buat atur-atur atau setting-setting display dari speedometernya ini. Seperti yang kalian sudah tahu dan sudah gue jelaskan juga sebelumnya, kalau untuk fitur-fitur di sini ya oke lah gitu kan, semuanya sudah gue bahas di video mengenai review PCX di beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita ke cara setting dari si PCX ini atau dari dashboard PCX ini. Caranya adalah kita klik select dan set secara bersamaan, ya kurang lebih 7 detikan lah. Kita coba ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi udah. Nah, di sini dia bakalan menyala untuk jamnya. Pertama-tama kita klik selectnya, lalu di setnya, di select ini cellnya, kita bisa nyalain atau kasarnya kita bisa setting jamnya, jam berapa, namun tidak bisa turun, dalam artian ya hanya bisa naik aja dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya oke, kita ambil contoh ini jam 9, tadi gue lupa jam berapa. Nah, lalu ini untuk setting menitnya. Untuk menitnya juga sama, dia tidak bisa turun ke bawah tapi harus ke atas. Jadi kalau misalkan harus di 29 ini agak capek juga sih ngekliknya ya. Jadi harus sampai 60 baru balik lagi ke angka 1. Ya seperti itu aja lah. Ini karena ini untuk contoh ya, biar gak terlalu memakan banyak, ya tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, di sini setelah jamnya kita bisa setel brightness dari LCD-nya. Nah, di sini dia bisa ada 5 level. Ini level yang kelima. Ini 4, 3, 2, 1. Bisa kelihatan ya bedanya. Kita simpan di 3 aja deh, karena gue lebih suka yang 3. Kita pencet set lagi, lalu dia masuk ke ini, liter per 100 km. Ini adalah untuk average-nya. Jadi untuk average-nya, dia ada 2, ada kilometer per liter sama ada liter per 100 km. Jadi penggunaan konsumsi bahan bakar per liter dari 100 km. Jadi 100 km itu kita ngabisin berapa banyak bahan bakar. Tapi gue lebih suka di kilometer per liter aja deh, biar lebih biar lebih akurat. Jadi per kilometernya itu kita ngabisin berapa liter. Oke, udah. Kalau udah, kita klik set lagi, lalu bakalan ke oil change. Kita set lagi. Setelah ini berkedipnya lama, oil change-nya bisa kita atur. Ini ada di 6000 km. Indikator ini, oil change dan 6000 km itu artinya jika kita sudah menempuh jarak 6000 km, maka oil change-nya akan menyala dan memperingatkan kita untuk segera ganti oli. Set lagi. Setelah oil change, kita bakalan ke menu V-belt. V-beltnya ini juga sama ya. Jadi kalau misalkan sudah menempuh jarak yang ditentukan, kalau ini kan di set di 11.981 km. Jadi setelah 11.981 km, maka V-beltnya ini akan nyala dan memberi peringatan kepada kita untuk ganti V-beltnya seperti itu. Nah, udah. Begitu aja yang bisa di setting dari speedometer ini. Namun ada yang sedikit gimana gitu ya, adalah di sini, di trip dan total. Nah, ada yang terlihat nih, ini untuk HSTC nya sendiri kita bisa nyalakan dan matikan dengan cara ketika kita ada di menu HSTC, kita tekan tombol set agak lama sedikit. Nah, sampai ada logo T yang dicoret ini, jadi dia HSTC nya off. Dan untuk on nya lagi kita tinggal pencet lama lagi si tombol setnya. Nah, untuk ABS nya sendiri, ini ABS nya tidak bisa dimatikan. Jadi ya karena ini motor ABS, kalau dimatikan ya kenapa gak pilih yang ABS aja, mungkin kayak gitu. Jadi untuk ABS nya tidak bisa dimatikan dan dihidupkan, jadi harus
hidup aja gitu terus. Nah terus ya kalian perhatikan juga sini ya cuma ada total dan trip, gak ada trip 1 dan trip 2, jadi cuma ada total kilometer sama jarak tempuh yang sudah kita lalui, yaitu kalau di motor ini adalah 44,4 km, terus dibulatkan di total trip hanya 44 km. Kenapa gak ada trip 1 trip 2? Karena mungkin Honda sudah mengakalinya dengan adanya fitur yang V-belt dan oil change tadi. Jadi kan kalau misalkan di motor-motor kayak MT lah gitu, atau motor-motor yang lainnya biasanya kan ada trip 1, trip 2, trip 3 nih, mentok. Nah si trip 1, trip 2, trip 3 nya itu biasanya digunakan untuk memonitoring si olinya. Jadi ketika trip 1 dinolkan, misalkan di set ke 0, itu untuk melihat berapa kilometer yang sudah kita tempuh untuk kita ganti oli. Nah terus untuk trip 2 biasanya digunakan untuk berapa lama kita ganti rantai misalkan, atau ganti si filter oli, berapa lama, berapa kilometer harus kita ganti si filter oli dan rantainya di trip kedua. Terus di trip ketiga biasanya kalau gua ya, biasanya itu untuk mengetahui jarak tempuh ketika mau touring. Jadi kalau misalkan mau touring, kita set di nolnya dulu, lalu sudah sampai tujuan atau setelah sudah pulang lagi ke rumah, kita lihat berapa total trip yang sudah kita jalani ketika touring itu. Nah di sini tuh nggak ada, karena kayak tadi untuk pengaturan untuk set oli dan V-belt sudah ada pengaturannya secara individual. Jadi untuk V-belt dan oli sudah kita bisa tentukan tanpa kita harus lihat lagi di trip 1, trip 2 misalkan. Oh sudah saatnya di sini, dia dikemas lebih simple. Jadi ketika sudah mencapai kilometer yang seharusnya kita ganti oli atau kilometer kita harus ganti V-belt, dia akan memperingati dengan cara si indikator V-belt dan oil change-nya menyala, kayak gitulah. Nah oke, untuk kesimpulannya, jadi di motor ini secara informatif dia cukup informatif, namun ada beberapa kekurangan dari motor ini. Seperti di sini ada indikator baterai, tapi nggak ada indikator baterai yang real time-nya. Jadi dia yang akan memberikan notifikasi baterainya menyala kalau si voltasenya berkurang. Tapi melihat motor ini adalah motor injection yang dalam artian semua pengoperasiannya tergantung kepada aki, jadi menurut gua kalian lebih update lagi jika motor ini jadi menurut gua motor ini bakalan lebih bagus lagi atau lebih informatif lagi kalau di instrumen clusternya itu ditanamkan indikator buat voltase akinya secara real time gitu. Jadi kan yang menutup kemungkinan banyak di luar sana yang memodif motor ini dengan tambahan lampu lah, tambahan strobo lah, tambahan klakson lah dan sebagainya. Nah hal itu akan lebih membantu mereka yang memodifikasi kalau ada indikator buat voltase akinya gitu. Bisa kalau lebih termonitoring lah. Lalu kekurangan yang kedua adalah di suhu mesinnya. Jadi di sini dia ada indikator untuk suhu mesin, namun balik lagi tidak ada suhu real time-nya. Jadi jika motor ini mengalami overheat atau misalkan kepanasan, si rider tidak bisa mencegah motornya supaya tidak overheat karena tidak adanya suhu real time seperti itu. Nah itu mungkin kekurangan yang gua lihat di motor ini, walaupun belum pernah gue rasakan ya, karena motor ini juga emang belinya buat istri, jadi emang jarang dipakai juga. Dan kayaknya untuk penggunaan gua sehari-hari sepertinya si baterainya itu dan si indikator buat panas suhu mesinnya itu gak bakalan menyala ya sepertinya ya. Tapi ya menurut gue itu kekurangan yang ada di motor ini. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jika videonya bermanfaat, silahkan kalian share dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin mengetahui video-video lebih lanjut dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Pratoko, salam vlogger.